Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Eka Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesawaran. Kali ini, izinkan saya memaparkan tugas modul 1.1, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid hanya dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh seorang guru, dan guru adalah satu-satunya sumber informasi. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa setiap anak memiliki kodrat alam sehingga anak adalah unik dan memiliki karakteristik yang tidak sama. Murid memiliki bakatnya sendiri sebagai objek dalam sebuah pembelajaran di kelas, sehingga tugas mendidik seharusnya adalah menuntun murid agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman, dan guru bukanlah satu-satunya sumber informasi. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru atau teacher center, dan murid diperlakukan dengan sama. Ternyata, setelah saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran harusnya lebih banyak melibatkan siswa atau student center, dan siswa diperlakukan sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu kepada murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya jadi memahami bahwa tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipahami serta menumbuhkan budi pekerti. Membantu murid mengidentifikasi manfaat bagi dirinya sendiri untuk diterapkan di kehidupan mereka sehari-hari kepada orang banyak, sehingga anak menyadari manfaatnya untuk dirinya sendiri, bukan hanya sekedar menguasainya saja. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas terfokus pada ketuntasan belajar siswa yang dilihat dari KKM dan aspek kognitif saja. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1, bahwa dalam pembelajaran yang terpenting bukanlah penyelesaian ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang lebih berbudaya. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, karsa, dan raga, atau secara holistik. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa penilaian berfokus pada penilaian pengetahuan saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya jadi mengerti bahwa penilaian itu bukan berfokus pada pengetahuan saja, namun guru juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Ketiga penilaian itu tidak dapat dipisahkan untuk menentukan keberhasilan murid sebagai umpan balik. Selain itu juga, guru wajib menumbuhkan budi pekerti. Nah, untuk kegiatan pembelajaran saya, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya masih sering menggunakan metode ceramah dan klasikal, sehingga anak hanya duduk diam mendengarkan penjelasan dari saya selama saya mengajar. Saya menyadari
bahwa tindakan saya sebelum mempelajari modul 1.1 belum mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan segera menerapkan di kelas saya, di antaranya. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu membuat kesepakatan bersama tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung masukan dari mereka dan membuat kesepakatan bersama. Yang kedua, saya akan mendesain kelas dan lingkungan yang menyenangkan dengan melibatkan murid. Misalkan dengan membuat pojok baca yang menarik dan nyaman. Lalu membuat hiasan-hiasan kelas yang menarik dengan menambahkan beberapa bunga-bunga yang cantik. Yang berikutnya, saya akan menjadikan mereka subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari, tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Nah, yang tidak kalah penting, juga saya harus terus melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Lalu, selanjutnya, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan Merdeka Belajar, dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang paling penting, tidak lagi menuntut anak akan tetapi harus menuntun anak menuju tujuan hidup mereka. Kesimpulannya adalah, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Nah, itulah tadi paparan saya mengenai refleksi dan kesimpulan pemikiran Kahadi. Kiranya ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.